Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Cynthia Febriana dengan NIM 343020000098, kelas 2C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran IPS SD, yaitu metode tanya jawab. Metode adalah cara yang dianggap efisien yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan suatu mata pelajaran tertentu kepada siswa, agar tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam proses kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, seorang guru dituntut untuk menguasai macam-macam metode mengajar, sehingga dapat menentukan metode apa yang paling tepat digunakan dalam proses pembelajarannya, sehingga kecakapan dan pengetahuan yang diberikan oleh guru betul-betul menjadi milik siswa. Metode pengajaran dalam IPS di sekolah dasar. Metode pengajaran IPS dapat dibagi dua klasifikasikan, yaitu metode yang interaksi edukatifnya berlangsung di dalam kelas. Misalnya, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, eksperimen, sosiodrama, role playing, dan tugas atau resitasi, serta kerja kelompok dan interaksi yang eduktif yang berlangsung di luar kelas, misalnya metode karya wisata dan observasi. Nah, sekarang kita masuk ke metode tanya jawab. Apa itu metode tanya jawab? Metode tanya jawab adalah suatu format interaksi antara guru dengan siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan dari siswa, sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada diri siswa. Ada beberapa alasan mengapa seorang guru menggunakan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran IPS, yaitu sebagai berikut. 1. Membangkitkan atau menimbulkan keingintahuan siswa terhadap isi permasalahan yang sedang dibicarakan, sehingga mendorong minat siswa yang berprestasi dalam belajar mengajar. 2. Membangkitkan, mendorong, dan membimbing proses berpikir sistematis, kreatif, dan kritis pada diri siswa. 3. Membangkitkan keterlibatan mental siswa dengan menjawab pertanyaan dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat mewujudkan cara belajar siswa aktif. 4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengekspresikan diri sehingga dapat memupuk dan mengembangkan kemampuan untuk menyatakan pendapat dengan tepat. 5. Memberikan kesempatan kepada siswa menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk belajar sesuatu yang baru. Adapun tujuan pemakaian metode tanya jawab yaitu sebagai berikut. 1. Mengecek pemahaman siswa sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran. 2. Membimbing para siswa untuk memperoleh keterampilan kognitif maupun sosial. 3. Memberikan rasa aman kepada siswa melalui pertanyaan yang dapat dipastikan bisa menjawab. 4. Mendorong siswa untuk melakukan penemuan atau inquiry dalam memperjelas suatu masalah. 5. Membimbing dan mengarahkan jalannya diskusi kelas. Ada beberapa jenis-jenis pertanyaan, yaitu sebagai berikut. 1. Pertanyaan pengetahuan. 2. Pertanyaan pemahaman. 3. Pertanyaan penerapan. 4. Pertanyaan analisis. 5.
pertanyaan sintesis. 6. Pertanyaan evaluasi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode tanya jawab yaitu sebagai berikut. Kelebihan dari metode tanya jawab yaitu 1. Kelas lebih aktif karena anak tidak sekedar mendengarkan saja. 2. Memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya sehingga guru mengetahui hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa. 3. Guru dapat mengetahui sampai sejauh mana penangkapan siswa terhadap materi yang diterangkan. Kelemahan metode tanya jawab yaitu sebagai berikut. 1. Dengan tanya jawab, kadang-kadang pembicaraan menyimpang dari persoalan bila siswa menyinggung hal-hal lain walaupun masih ada hubungannya dengan pokok yang dibicarakan. 2. Memerlukan lebih banyak waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.